أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembalikan kita untuk bertemu bersama mengkaji kitab Tauhid jilid yang kedua, yang dengannya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan di antara hamba-hamba pilihannya yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Insyaallah tabaraka wa taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tingkatan beriman kepada takdir, ya. Tingkatan beriman kepada takdir di halaman 162, di mana pada pembahasan ini insyaallah akan lebih mendalam lagi kajian kita tentang bab takdir, dan setelahnya kita akan membahas tentang macam-macam takdir, ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan takdir, lalu ada yang namanya macam-macam takdir, ya. Tingkatan takdir ada 4 dan macam takdir juga ada 4. Bi'idnillahi azza wa jal. Baik, untuk mempersingkat waktu insyaallah tabaraka wa ta'ala kita meminta tolong kepada Ibu Darmawati untuk berkenan membacakan materi kita pada hari ini insyaallah. Siap, Ustaz. Nah, jazakallahu khair Bu. Barakallahu fiik. Bismillah. Tingkatan beriman kepada takdir. Iman kepada takdir memiliki 4 tingkat. Tingkat pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zalali. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui segala sesuatu. Dia menguasai segala sesuatu. Tidak ada makhluk sekecil apapun di langit dan di bumi ini yang tidak dia ketahui. Dia mengetahui seluruh makhluknya sebelum dia menciptakannya. Dia mengetahui kondisi mereka dan hal ihwal mereka di masa yang akan datang. Semuanya tanpa kecuali, yang dilakukan secara rahasia maupun terang-terangan. Adapun dalil-dalilnya cukup banyak. Antara lain surat At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Firman Allah dalam surat Al-Asr. Wallahu lazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dia Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan nyata. Sabah ayat 3. La yakzuba anhu misqalu zaratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin. Tidak bersembunyi daripadanya seberat zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz.
firman Allah yang lain dalam surat An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin ila ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala rabbin wala yabisin ila fi kitabin mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. 659. Hadis Imam Muslim dan lainnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas alaihissalam. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang anak-anak orang musyrik. Beliau menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin isqalaqahum. Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan ketika Dia menciptakan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan lihat Al-Bukhari bab Al-Qadar. Dalil-dalil di atas menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, penguasaannya terhadap segala sesuatu yang hadir atau yang gaib, yang telah lalu dan yang akan datang, dan apa-apa yang tidak ada bagaimana seandainya ada. Semua itu sangatlah jelas baginya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair, Bu. Untuk yang pertama berkaitan dengan tingkatan beriman kepada takdir, dikatakan iman kepada takdir memiliki 4 tingkat, dan 4 tingkat ini berurutan ya. Tingkatan yang pertama adalah ilmu. Iman kepada ilmu Allah ya, yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Azali ini lawan kata abadi ya. Kalau dikatakan sesuatu yang abadi, berarti dia adalah sesuatu yang tidak memiliki ujung ya, tidak memiliki akhir. Nah, azali lawannya berarti dia adalah sesuatu yang tidak ada permulaannya ya. Jadi kalau sesuatu itu ada permulaannya, berarti dia makhluk ya. Seperti kita kan ada awal mulanya, kapan diciptakan, kapan adanya. Baik, untuk di sini dikatakan bahwasanya tingkat pertama adalah iman kepada ilmu Allah yang merupakan sifat Allah sejak azali. Jadi sudah ya, merupakan tingkatan yang pertama yang diikrarkan oleh ahli sunnah wal jamaah dalam bab takdir adalah mengimani bahwasanya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sebelum Allah mencatatnya, sebelum Allah menciptakannya, itu Allah sudah mengetahui dulu ya apa yang akan terjadi ya, atau apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi akan bagaimana ya, itu Allah sudah Maha mengetahui. Jadi dikatakan di sini ya, Dia Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dia menguasai segala sesuatu. Tidak ada makhluk sekecil apapun di langit dan di bumi ini yang tidak Dia ketahui. Enggak ada. Semuanya Allah kuasai. Ya, semua Allah ketahui. Dia mengetahui seluruh makhluknya sebelum Dia menciptakannya. Ya, sebelum adanya makhluk, jauh sebelum adanya makhluk, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui tentang hakikat makhluk itu, dan bagaimana kalau seandainya Allah ciptakan, apa yang akan Dia lakukan, apa yang akan Dia ya pilih ya, itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Allah menciptakan makhluk tersebut. Maka dalam hadis yang kemarin kita baca ya, sebelum 50.000 tahun diciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala ya sudah mengetahui tentang seluruh makhluknya, dan Allah memerintahkan kepada Al-Qalam untuk mencatat di Lauhul Mahfuz tentang apa yang akan mereka lakukan ya di Lauhul Mahfuz. Kemudian dikatakan bahwasanya Dia mengetahui
kondisi mereka dan hal ihwal mereka di masa yang akan datang. Ya. Semuanya tanpa terkecuali. Baik yang dilakukan secara rahasia maupun yang terang-terangan. Ya. Jadi tingkatan pertama dari tingkatan-tingkatan ya beriman kepada takdir itu adalah kita wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu apapun yang ada pada makhluknya jauh sebelum Allah menciptakan mereka. Baik, kemudian dalil-dalil atas hal ini cukup banyak, di antara lain adalah dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu, ya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ya, ini ya tingkatan yang pertama ini merat orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu barulah mengetahui sesuatu ketika sesuatu itu telah terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Nah, ini bantahan bagi mereka ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya. Bahkan seandainya kalau sesuatu itu tidak terjadi, ya, kalau seandainya terjadi bagaimana, Allah juga Maha mengetahui atas hal itu. Bukan hanya ya, Allah Maha mengetahui atas hal yang terjadi, tetapi juga hal yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah." Dialah Allah, ya, Rabb yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Alimul ghaibi wasyahadah, ya. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan, "La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalik wala akbaru illa fi kitabim mubin." Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah, seberat zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, nggak ada suatu apapun yang tersembunyi dari Allah, semuanya Allah ketahui. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu, lebih kecil dari zarrah, ya, yang tersembunyi bagi Allah, ataupun tidak ada yang lebih besar dari zarrah, ya, melainkan hal tersebut ya, ada dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Semua takdirnya, semua ciptaan Allah takdirnya sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Berarti ini ya menyatakan bahwasanya Allah adalah zat yang Maha mengetahui. Kemudian yang keempat, dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui hal-hal tersebut kecuali hanya Allah semata. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya, dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahui hal itu. Ya. Jadi dari sekian banyaknya daun-daun yang berguguran di setiap detiknya, itu Allah Maha mengetahuinya, ya. Allah Maha mengetahui setiap sehelai daun yang gugur dari pohonnya. Wala habbah, dan tidak pula sebutir biji, ya, fi dhulumatil ardi, ya, yang dalam kegelapan bumi yang jatuh gugur kecuali Allah pun mengetahuinya. Apapun itu, ya. Ini hanya sekedar permisalan. Allah Subhanahu wa taala permisalkan biji yang terjatuh, ya, satu butir biji yang terjatuh, satu helai daun yang gugur dari pohonnya, dari batangnya, itu semua Allah ketahui. Tidak ada sesuatu pun yang tidak Allah ketahui ilmunya. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, ya.
dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz ya. Kapan daun-daun itu akan kering, kapan daun itu basah ya, kapan biji itu basah dan kering ya, buah-buahan, semuanya terjadi di langit dan bumi. Tidak ada yang terjadi kecuali Allah Maha mengetahui ya. Baik, kemudian dalil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari periwayatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang anak-anak orang musyrikin ya. Ketika itu Nabi SAW ditanya tentang bagaimana nanti ya, anak-anak orang musyrikin, mereka dalam kondisi ya belum sampai balik ya, belum sampai akal balik. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nyawa mereka. Mereka mati dalam ya kondisi anak-anak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu a'lamu bima kanu amilina idh khalaqahum." Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan ketika Dia menciptakan mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, Allah tahu ya. Kalau seandainya Allah tidak ya cabut nyawa mereka di usia yang masih kecil ya, Allah biarkan mereka hingga dewasa besar ya, apa yang akan mereka lakukan Allah itu Maha tahu. Nah, ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu sampai sesuatu yang tidak terjadi ya. Kalau seandainya terjadi akan bagaimana? Itu Allah Maha mengetahui. Maka di sini dikatakan dalil-dalil di atas menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, penguasaannya terhadap segala sesuatu yang hadir atau yang gaib, yang telah lalu dan yang akan datang, dan apa-apa yang tidak ada bagaimana seandainya ada ya, tidak ada, kayak sesuatu yang tidak ada bagaimana kalau seandainya ada, yaitu Allah Maha mengetahui semua itu. Maka dikatakan semuanya itu sangatlah jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang pertama adalah kita wajib mengimani Allah itu Maha mengetahui makhluknya. Baik, yang kedua silakan dibaca Ibu. Tingkatan kedua, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis dan mencatat takdir makhluknya di Lauhul Mahfuz. Tidak ada suatu apapun terlupakan. Hal ini dibuktikan oleh dalil-dalil antara lain Al-Hadid 22, ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabin min qabli an tabra'aha inna zalika alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Firman Allah yang lainnya dalam Al-Hajj 70. Alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Inna zalika fi kitabin inna zalika alallahi yasir. Apa kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Al-An'am 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri batiru bi janahi ila umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai summa ila rabbihim yuksarun. Dan tidaklah bintang-bintang yang ada di langit dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Ya adalah kami alpakan sesuatu pun
di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Sabda Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad dan lainnya dari Ubadah bin Samit. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah yang maha suci lagi maha tinggi adalah Al-Qalam, pena. Kemudian dia berfirman kepadanya, tulislah. Pena itu berkata, apa yang hamba tulis? Dia berfirman, tulislah ketetapan takdir, apa yang akan terjadi dan apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad 537, lihat kitab Syariah karya Al-Anjuri 708 187. Sabda Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanad dari Ali. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan sudah ditulis oleh Allah tempat duduknya dari neraka atau dari surga. Maka berkatalah seorang sahabat, mengapa kita tidak bertawakal, bergantung pada takdir saja? Rasulullah, beliau menjawab, tidak beramalah kalian, karena masing-masing telah dimudahkan. Kemudian beliau membaca ayat, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Al-Lail 5:10, hadis riwayat Bukhari. Dalil-dalil di atas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat segala sesuatu sebelum diciptakannya dan tidak melupakannya sedikit pun. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun. Baik, jazakillah khair. Tingkatan yang kedua adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis dan mencatat takdir makhluknya di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah Maha mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi, ya. Dan yang kedua, Allah menulis, ya, tentang sesuatu itu di Lauhul Mahfuz sebelum sesuatu itu diciptakan atau terjadi. Ini adalah tingkatan yang kedua, disebut dengan Al-Kitabah, ya. Kalau yang pertama tadi Al-Ilmu, maka yang kedua ini adalah Al-Kitabah. Keimanan kita bahwasanya apapun yang terjadi itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Tidak ada suatu apapun yang terlupakan. Nah, ini saking detailnya ilmu Allah itu, ya, saking detailnya kekuasaan Allah. Apapun yang terjadi itu ada catatannya, ya. Apapun yang terjadi Allah ketahui dan Allah catat. Allah ketahui, Allah catat. Allah ketahui, Allah catat semuanya, ya. Hal ini dibuktikan oleh dalil-dalil diantaranya dalam surat Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Ya, jadi apapun yang terjadi sebelumnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya. Jadi mengetahui sesuatu sebelum terjadi dan mencatatnya, ya, di Lauhul Mahfuz sebelum hal itu terjadi, itu adalah mudah bagi Allah. Ya, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ya, dalil yang kedua adalah dalam surat Al-Hajj, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi?
bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab yaitu Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ya. Di sini lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, mengetahui sesuatu sebelum terjadi dan mencatatnya di Lauhul Mahfuz itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ma min dabatin fil ard, tidak ada binatang-binatang yang ada di bumi, wala ta'iri yatiru bi janahaihi, dan tidak ada burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan itu semua adalah umat-umat seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada, ya, sesuatu apapun di Lauhul Mahfuz yang kami lalaikan, ya. Jadi nggak ada kelalaian dalam penulisan Lauhul Mahfuz. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Semua apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ketahui dari makhluknya, semua tertulis dengan rapih di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, lalu kemudian hanya kepada Rabb mereka lah mereka akan dikumpulkan. Baik, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dan lainnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, zat yang maha suci lagi zat yang maha tinggi. Makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam, pena. Thumma qala lahu, kemudian Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Qala wa ma aktub, pena bertanya, apa yang hamba tulis? Qala faktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila an taqumas sa'ah. Kata Allah, tulislah ketetapan takdir yang akan terjadi dan apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Jadi apapun itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Kemudian dalil berikutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanad dari Ali radhiyallahu anhu. Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan sudah ditulis oleh Allah tempat duduknya dari neraka atau dari surga. Ya. Tidak ada dari kalian kecuali sudah ditentukan ya tempat duduk akhirnya nanti, apakah dia termasuk orang yang akan duduk di surga ataukah orang yang akan duduk di neraka. Itu semua sudah Allah tentukan, sudah Allah catat bahkan, ya. Faqala rajulun minal qaum, maka berkata seorang sahabat, ala natakilu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa kita tidak bertawakal saja ya Rasulullah? Mengapa kita tidak bergantung kepada takdir saja? Tidak usah beramal lah, kan segala sesuatu sudah dicatat sama Allah, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, ya. Kalau memang kita ahli neraka, ya sudah jadi ahli neraka saja. Kalau kita menjadi ahli surga, ya sudah kita menjadi ahli surga. Kita bertawakal saja, bergantung kepada takdir, tidak usah beramal wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? La, tidak. I'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun, karena masing-masing telah dimudahkan. Di sini Nabi berdalil dengan ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Lail. Kata Nabi SAW, beliau membacakan ayat Al-Quran, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, kemudian, ya, Nabi membaca ayat, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, ya, dia bersedekah dan dia bertakwa, lalu dia membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, dia membenarkan surga, ya. Dia beramal soleh, dia bertakwa, dia membenarkan surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Maka akan kami mudahkan baginya jalan yang mudah, ya. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang mudah itu adalah kemudahan dari Allah.
Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang dia bakhil dan dia merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, ya, dan dia mendustakan pahala yang terbaik, ya, dia mendustakan surga, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan yang sulit, ya. Jadi seseorang itu mendapatkan jalan yang sulit, ya, dia dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan jalan yang sulit, yaitu karena amalnya dia, ya. Begitu juga sebaliknya, orang yang mendapatkan jalan yang mudah kepada surga, jalan menuju surga, ya, itu karena amalannya juga, ya. Itu adalah perintah Nabi untuk beramal dan larangan untuk bertawakal kepada takdir. Maka dikatakan dalil-dalil di atas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu sebelum menciptakannya dan tidak melupakannya sedikit pun, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak tersembunyi baginya suatu apapun. Jadi ada dua tingkatan yang sudah kita ambil. Yang pertama, Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Yang kedua, Allah Maha mencatat segala sesuatu sebelum dia terjadi. Baik, yang ketiga ini disebut dengan al-masyiah, ya, masyiah. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, dan yang ketiga adalah al-masyiah. Silakan dibaca Ibu. Bismillah. Tingkat ketiga, iman kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang menyeluruh. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi berkat kekuasaannya, dan apa yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi, bukan karena tidak mampu, melainkan karena dia tidak menghendakinya. Allah berfirman dalam surat Al-Fatir 44, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dalil-dalil tentang masyiah Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tawir 29, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah semesta alam. Firman Allah dalam surat Al-An'am, may yasha illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim. Barang siapa yang dikehendakin Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya, dan barang siapa yang dikehendakin Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Firman Allah yang lain dalam surat An-Nahl, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja. Firman Allah yang lain dalam surat Yasin 82, innama amruhu iza aroda say'an ayyaqula kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Hadis Rasulullah SAW dari Muawiyah bin Abi Sufyan alaihissalam, mayuridallahu bihi khairon yufaqihu fil din. Siapa yang dikehendakin Allah untuk menjadi orang baik, maka dia akan menjadikannya faqih, mengerti dalam agama ini. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dalil-dalil di atas tentang umumnya masyiah Allah Subhanahu wa taala sangatlah jelas.
maka apa saja yang terjadi di alam raya ini semuanya dikehendakin Allah Subhanahu wa taala dengan iradah kauniyahnya, kehendak universal. Karena dia adalah satu-satunya Al-Khaliq dan Al-Malik yang mengatur. Tidak ada kejadian atau peristiwa dalam kerajaannya ini yang lepas dan keluar dari kemauannya. Tidak ada yang mampu menolak qadanya, dan tidak ada yang memprotes hukumnya, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah, yaitu kehendak. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan apa yang kita bahas pada pertemuan lalu tentang irada kauniyah, ya. Irada kauniyah dan irada syar'iyah. Yang dimaksud dalam ini adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu secara umum ya dalam penciptaannya, sehingga tidak ada yang terjadi di bumi ini baik atau buruknya kecuali Allah kehendaki itu ada. Jadi ini masuk ke dalam iradah kauniyah. Adapun kalau ditanya apakah Allah Subhanahu wa taala meridhoi kekufuran, apakah Allah menginginkan menghendaki kekufuran? Maka kita jawab iradah syar'iyahnya tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai hal itu. Baik, iman kepada masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang menyeluruh. Berarti dari tingkatan yang ketiga ini kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak, ya, sesuatu yang terjadi itu atas kehendaknya Allah. Dia terjadi atas kehendaknya Allah, ya. Mau itu baik, ya, itu kita katakan itu terjadi atas kehendaknya Allah. Mau itu buruk, itu juga kita katakan itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum itu terjadi Allah sudah menghendaki itu akan terjadi, atau Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan itu akan terjadi gitu ya. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Berkat kekuasaannya, dan apa yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Bukan karena Allah tidak mampu, melainkan karena Allah tidak menghendakinya. Bukan karena Allah tidak mampu. Sesuatu yang tidak terjadi itu bukan karena Allah tidak mampu, tapi memang karena Allah tidak mau. Allah tidak menghendaki itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, innahu kana 'aliman qadira." Dan tidak ada suatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Dalil-dalil tentang masyiahnya Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki untuk menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Jadi, ya, apa yang kita kehendaki itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkan oleh Allah. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberikannya petunjuk, niscaya Allah menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Firman Allah, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kalian satu umat saja. Lalu firman Allah, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perintah Allah apabila Allah menghendaki sesuatu, ya. Di sini ada kata arada, menghendaki. Jika Allah menghendaki sesuatu, hanyalah Allah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Dan hadis Rasulullah dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka dia akan menjadikannya faqih, mengerti dalam agama ini. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalil-dalil di atas tentang umumnya masyiah Allah Subhanahu wa taala sangatlah jelas, ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali sudah Allah kehendaki itu terjadi.
Maka apa saja yang terjadi di alam raya ini semuanya dikehendaki Allah dengan iradah kauniyahnya, kehendak universal. Karena dia adalah satu-satunya Khalik dan Malik. Khalik itu pencipta, Malik itu raja yang mengatur. Tidak ada kejadian atau peristiwa dalam kerajaannya ini yang lepas dan keluar dari kemauannya Allah. Ya. Seperti yang kemarin kita sebutkan ya, adanya iblis, ya, adanya Fir'aun, adanya Abu Lahab, ya, adanya orang kafir, itu mereka ada atas izin Allah. Adanya mereka itu ada atas kehendak Allah, atas kemauan Allah. Tidak ada yang mampu menolak qadanya dan tidak ada yang memprotes hukumnya dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Baik. Yang terakhir adalah al-khalqu. Jadi setelah Allah ketahui, Allah catat, Allah kehendaki, dan yang keempat adalah Allah ciptakan. Silakan dibaca Ibu. Tingkat keempat, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada kholik selainnya dan tidak ada Rob selainnya. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Zumar 62. Allahu khaliqul kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Firman Allah dalam Al-Furqan. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddaroh takdiro. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Firman Allah yang lain dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Firman yang lain, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain dalam Al-An'am 101. Qadi ussamawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Firman Allah dalam As-Saffat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Hadis Rasulullah SAW. Innallaha khaliqul kulli sobi iwa son'at so'amtik. Sesungguhnya Allah adalah pencipta semua pekerja dan pekerjaannya. Al-Hakim dan Majma' Az-Zawaid. Dalam ayat-ayat hadis tersebut di atas terdapat pernyataan yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang mentakdirkan segala sesuatu dan yang menciptakannya. Dialah yang meliputi segala sesuatu dengan perhatian dan pengaturannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan dan menciptakan segala yang ada tanpa ada contoh sebelumnya. Dia menganugerahi sebagian makhluknya kemampuan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta orang yang berbuat serta perbuatannya. Dialah Al-Khalaq Al-Alim, Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Yang keempat, tingkatan yang keempat adalah al-khalqu, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, tidak ada khaliq, tidak ada pencipta selainnya, tidak ada Rabb selainnya. Jadi setelah Allah mengetahui, Allah tulis, Allah kehendaki, dan Allah ciptakan. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Jadi dalil bahwasanya Allah itu menciptakan kita, ya, dan juga menciptakan amal kita. Jadi amal kita itu pun Allah yang ciptakan, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi takaran-takarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Allah, Rabb semesta alam. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, ya, apa yang kalian perbuat. Ini dalil bahwasanya amal kita itu juga yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atih. Sesungguhnya Allah adalah pencipta semua pekerja dan pekerjaannya. Dalam ayat-ayat dan hadis tersebut di atas terdapat pernyataan yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menakdirkan segala sesuatu dan yang menciptakannya. Jadi Allah mengetahui, Allah tulis, Allah kehendaki, dan Allah ciptakan. Dialah yang meliputi segala sesuatu dengan perhatian dan pengaturannya. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dan menciptakan segala yang ada tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu itu tanpa ada contoh sebelumnya. Dia menganugerahi sebagian makhluknya kemampuan dan perbuatan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta orang yang berbuat serta perbuatannya sendiri Allah yang ciptakan. Dialah Al-Khallaqul Alim, yang Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Ya, ini adalah 4 tingkatan takdir. Yang pertama adalah al-ilmu, Allah mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah, Allah menulis, ya, segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Ketiga adalah al-masyiah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, sesuatu, ya, dan apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi, ya. Apapun yang terjadi berarti itu sudah dikehendaki oleh Allah. Dan yang keempat adalah al-khalqu, segala sesuatu itu Allah yang ciptakan. Baik, kemudian berikutnya adalah macam-macam takdir. Kalau tadi tingkatan takdir ada 4, macam-macam takdir juga ada 4. Silakan dibaca Ibu. Yuk, bismillah. Macam-macam takdir. Takdir ada 4 macam. Semuanya termasuk kandungan dari tulisan takdir umum, dan semuanya kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mutlak serta mencakup segala sesuatu. Takdir pertama adalah takdir umum, takdir azali, meliputi segala hal dalam 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam dan memerintahkannya menulis segala apa yang ada sampai hari kiamat. Ini adalah takdir azali. Dalil takdir ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hadid 22. Wa ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Dan sabda Rasulullah SAW, Allah telah menulis takdir segala makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Beliau bersabda, dan arsy-Nya berada di atas air. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Terus Ustaz. Nah, silakan. Terus Ustaz. Iya, silakan dibaca lagi Ibu. Takdir kedua, takdir umuri, yaitu takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya. Ketika pembentukan air sperma blotokis sampai pada masa sudah itu, dan bersifat umum, mencakup rizki, perbuatan, kebahagiaan, dan kesengsaraan. Dalilnya adalah sabda Rasul SAW, sesungguhnya salah seorang dari kamu dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari. Kemudian berbentuk alaqah, marula, segumpal darah. Seperti itu lamanya. Kemudian menjadi mudghah, embrio segumpal daging. Seperti itu lamanya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat
yang diperintah menulis 4 perkara: rizkinya, ajalnya, sengsara atau bahagia. Demi Allah, sesungguhnya seseorang dari kamu atau seorang laki-laki dan akan beramal seperti amalnya ahli neraka sampai tidak ada jarak antara dia dan neraka, melainkan satu depa atau satu hasta. Ternyata catatan takdir telah mendahulinya, sehingga ia melakukan amalnya ahli surga, maka ia pun memasukinya. Dan sesungguhnya seorang laki-laki akan beramal seperti amalnya ahli surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga, melainkan satu hasta atau 2 hasta. Ternyata tulisan takdir telah mendahulinya, sehingga ia mengamalkan amalnya ahli neraka, maka ia pun memasukinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Takdir ini lebih khusus dari yang ada di Lauhul Mahfuz. Baik, silakan dilanjutkan. Takdir ketiga, takdir sanawi tahunan, yaitu yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahun, seperti firman Allah dalam surah Al-Dukhan 45. Fiha yufraku kullu amrin hakim amron min indina inna kuna mursilin. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Para mufasir menyebutkan, pada malam itulah ditulislah semua apa yang bakal terjadi dalam 1 tahun, mulai dari kebaikan, keburukan, rezeki, ajal, dan lain-lain, untuk memilah kejadian dan peristiwa dalam 1 tahun, yang kesemuanya itu telah dicatat sebelumnya dalam Lauhul Mahfuz. Juga apa yang ditetapkan dalam takdir umuri yang berkaitan khusus dengan individu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menjaga segala sesuatu. Takdir keempat, takdir yaumi, harian, yaitu dikhususkan untuk semua peristiwa yang telah ditakdirkan dalam 1 hari, mulai dari penciptaan, rizki, menghidupkan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman 29, Kula yaumin huwa fi sa'. Maksudnya apa yang menjadi urusannya menyangkut makhluknya. Takdir ini dan kedua takdir sebelumnya, umuri dan sanawi, merupakan penjabaran dari takdir azali. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Macam-macam takdir. Takdir ada 4 macam. Semuanya termasuk kandungan dalam tulisan takdir umum, dan semuanya kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak serta mencakup segala sesuatu. Jadi bagian takdir yang pertama itu disebut dengan takdir umum atau takdir azali, ya. 2, 3, 4 itu tetap kembali kepada takdir yang pertama. Takdir umum ini meliputi segala hal dalam 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Nah, ini ketetapan yang Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini disebut dengan takdir umum, ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Qalam dan memerintahkannya menulis segala apa yang ada sampai hari kiamat, ini adalah takdir azali atau tadi kita sebut dengan takdir umum. Dalil takdir ini firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ini tadi sudah kita baca, ya. Tidak ada bencana yang menimpa bumi dan tidak ada bencana yang menimpa diri kalian melainkan itu telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu adalah mudah bagi Allah.
Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kataballahu maqadiral khalaiq. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir semua makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qala wa arshuhu 'alal ma'. Dan Nabi bersabda, dan arsy-Nya Allah berada di atas air. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Baik, ini takdir yang pertama ini disebut dengan takdir azali atau takdir umum. Takdir yang kedua adalah takdir umuri. Takdir umuri yaitu takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya ketika pembentukan air sperma, al-mani, sampai pada masa sesudah itu dan bersifat umum, mencakup rizki, ya, perbuatan, kebahagiaan dan kesengsaraan. Nah, takdir ini dituliskan, ditetapkan itu ketika ya ditiupkannya ruh kepada janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Jadi ini beda lagi dengan takdir yang pertama. Ya, penulisan takdir yang pertama ini, penulisan takdir yang kedua itu disebut dengan takdir umuri, dan ini terjadi ketika peniupan ruh, ya, sebelum ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman 'alaqatan." Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari, ya. Kemudian dikumpulkan lagi dia berbentuk alaqah, ya, segumpal darah selama 40 hari. Mithla dzalik, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, ya. Jadi 40 dalam bentuk air mani, 40 hari dalam bentuk segumpal darah, ya, atau dalam bahasa Arabnya disebut alaqah. Lalu 40 hari lagi dalam bentuk mudghah, yaitu segumpal daging, kemudian menjadi mudghah, embrio atau segumpal daging. Seperti itu lamanya, yaitu 40 hari. Dari 120 hari, ya. 120 hari. Nah, ketika itulah, setelah 120 hari itulah, kata Nabi SAW, "Tsumma yab'atsullahu malakan." Allah mengutus seorang malaikat, fayu'maru bi arba'in bi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Maka malaikat itu diperintahkan Allah untuk menulis 4 perkara. Nah, ini penulisan takdir. Nah, apa yang ditulis di sini itu merujuknya kepada takdir umum yang pertama yang ada di Lauhul Mahfuz, ya. Di Lauhul Mahfuz sudah ada, ya. Nah, yang di sini ditulis lagi, ya, di takdir umuri. Kapan takdir umuri itu ditulis? Ya, sebelum ditiupkannya ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Rizkinya, ya. Janin ini ketika nanti lahir rizkinya seperti apa sampai dia mati, ajalnya bagaimana, terus kapan dia sengsara, kapan dia bahagia selama hidupnya, itu semua ditulis di dalam takdir umuri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi inna ahadakum abir rajula ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ghairu ba'in aw qala dhira'in fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannati fa yadkhuluha. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu dhira'in aw qala dhira'aini fa yasbiqu 'alaihi al-kitabu fa ya'malu bi'amali ahli an-nari fa yadkhuluha." Demi Allah, sesungguhnya seseorang dari kalian atau seorang laki-laki dari kalian akan beramal seperti amalnya ahli neraka. Ya, amal yang buruk dia amalkan. Sampai tidak ada jarak di antara dia dengan neraka melainkan 1 depa atau 1 hasta. Sangat dekat sekali jaraknya dengan neraka. Ternyata catatan takdir telah mendahuluinya. Dalam arti kata Allah takdirkan dia itu menjadi penghuni surga, bukan penghuni neraka. Sehingga ia melakukan amalan ahli surga di akhir hidupnya, maka ia pun memasuki surga.
Dan sesungguhnya seorang laki-laki itu akan beramal seperti amalnya ahli surga, amal kebaikan, ya. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga melainkan satu hasta atau dua hasta. Ternyata tulisan takdir telah mendahuluinya. Allah takdirkan dia menjadi penghuni neraka sehingga ia mengamalkan amalan ahli neraka, maka ia pun memasuki neraka. Baik, takdir ini lebih khusus dari yang ada di Lauhul Mahfuz, takdir umuri. Baik, kemudian takdir yang ketiga adalah takdir sanawi. Takdir ya tahunan, yaitu yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Seperti firman Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami, sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Para mufassir menyebutkan pada malam itu ditulislah semua apa yang bakal terjadi dalam satu tahun, ya. Dalam satu tahun ke depan tuh apa yang terjadi itu semua dicatat di takdir sanawi, ya, di takdir tahunan. Mulai dari kebaikan apa saja yang akan terjadi, keburukan apa saja yang akan terjadi, ya, rizki, ya, pada tahun itu setiap orang mendapatkan rizkinya berapa ya. Siapa saja tahun itu yang akan meninggal, ajal dan yang lain-lain. Untuk memilah kejadian dan peristiwa dalam satu tahun yang kesemuanya itu telah dicatat sebelumnya dalam Lauhul Mahfuz. Juga apa yang ditetapkan dalam takdir umuri yang berkaitan khusus dengan individu, ya. Jadi kalau takdir umum yang pertama itu dia ya mencakup seluruh makhluk, banyak ya, seluruh makhluk semuanya. Takdir umur itu lebih khusus, maksudnya apa ya? Dia khusus secara personal, karena yang dicatat di situ hanya tentang orang itu saja, tentang ajalnya, tentang rizkinya, tentang kehidupannya, bahagia atau sengsara, ya. Jadi lebih terkhusus, lebih spesial tentang orang itu secara khususnya. Baik. Nah, takdir sanawi itu ketika dicatat tentunya merujuk kepada Lauhul Mahfuz, ya, merujuk juga apa disebut dengan takdir umuri tadi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga segala sesuatu. Takdir yang keempat yaitu takdir yaumi, takdir harian, yaitu dikhususkan untuk semua peristiwa yang telah ditakdirkan dalam satu hari, mulai dari penciptaan, rizki, menghidupkan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari waktu dia dalam kesibukan, ya. Allah itu selalu disibukkan. Maksudnya apa? Disibukkan dengan urusan yang menyangkut makhluk-makhluknya. Takdir ini dan kedua takdir sebelumnya, yaitu umuri dan sanawi, merupakan penjabaran dari takdir azali. Allahu ta'ala alam. Ini adalah 4 macam dari pembahasan macam-macam takdir. Jadi yang pertama itu adalah takdir umum yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua adalah takdir umuri, ya, yang ditulis ketika seseorang itu diciptakan di dalam rahim, ya, di hari yang ke-120. Kemudian ada takdir sanawi setiap tahunnya yang dicatat pada malam Lailatul Qadar. Dan kemudian yang keempat adalah takdir yaumi, yaitu takdir harian yang setiap hari dicatat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah sisanya berkaitan dengan larangan memperbincangkan secara mendalam masalah takdir, ya. Dan juga mazhab salaf dalam qada dan qadar, ya. Kemudian kesimpulan mazhab salaf tentang qada dan qadar berdalih dengan qada qadar untuk melakukan maksiat. Ya, ini semua insyaallah tabaraka wa taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Naktafi huna. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Silakan jika ada yang ditanyakan, ibu-ibu. Saya bertanya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan disebut nih, saya mau bertanya secaranya istilah kali ya. Maksiah itu tadi itu kalau dibagikan jadi sama dengannya secara umum. Jadi kalau dijabarkan jadi dia ada irada syariah dengan irada kauniyah gitu ya Ustaz. Karena Allah Ta'ala itu dibagi ya kauniyah dengan syariat gitu ya Ustaz. Syariah ya. Syariah ya, seperti itu ya Ustaz. Artinya kehendak Allah itu ada yang menurut Allah memang redoin, ada yang memang menjadi sesuatu yang Allah kehendaki tapi tidak Allah redoin gitu ya Ustaz. Ya, itu yang kauniyah ya. Nah. Ya kauniyah ya. Yang saya mau tanyakan Ustaz, jika seseorang, artinya begini, buat saya secara pribadi sekarang baru menyadarin bahwa berbicara masalah takdir ini sesuatu sekali ya Ustadz. Artinya begini, ini kan kalau orang tidak beriman, dalam arti tadi kan disebutkan bahwa kita tidak boleh terlalu dalam membahas masalah takdir. Tapi kan kita harus beriman dengan takdir, bahwa di sana adanya perbuatannya Allah di sana gitu loh. Apapun yang kita lakukan ternyata hakikatnya itu perbuatan Allah, walaupun secara zahir seorang hamba gitu ya Ustadz memahaminya. Iya, dia mendapatkan pilihan yang kemarin kita bahas ya. Dia mendapatkan pilihan, dan ketika dia menetapkan pilihannya itu memang Allah sudah tahu sebelum dia menetapkan ya. Orang itu sudah dikasih tahu nih, jalannya ini akan menuju ke sini. Kalau jalan yang kedua akan menuju ke sini. Silakan kamu pilih. Dia pilih yang mana ya? Pilihannya itu sebelum dia pilih Allah sudah tahu. Dan ketika dia menghendaki pilihan yang pertama, tidaklah dia menghendaki pilihan itu kecuali Allah juga kehendaki, dalam arti kata Allah yang mengizinkan dia untuk melakukan itu. Jadi memang ada keterkaitan yang besar antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Manusia itu tidak bisa berkehendak kalau Allah tidak berkehendaki. Begitu Bu Pet, benar itu? Kehendak Allah itu mutlak ya Ustaz. Jadi kalau seandainya kehendak kita dengan kehendak Allah bersamaan, maka akan terjadi apa yang kita inginkan. Yang saya mau tanyakan di sini Ustaz, ini kan bagian dari asul kufur ya. Kalau seseorang sudah terlepas dari kesirikan, artinya ada yang mengekalkan kita di dalam neraka, yaitu syirik besar, kemudian adalah kekufuran. Begitu ya Ustaz. Nah ini mengenai takdir ini asul kufur ya Ustaz. Apanya yang asul kufur? Artinya asul kufur itu begini, orang yang tidak beriman dengan takdir. Artinya gini, yang saya membahasakannya, kita tuh selama ini hanya beriman kepada takdir tuh rukun iman ada 6 perkara, beriman bla 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 sampai dengan beriman kepada dengan qada dan qadar takdir baik selesai sampai di situ. Tetapi pada saat kita mengalami hal-hal gitulah qada dan qadar yang baik dan buruk terlebih yang tidak menyukai hati kita, takdir buruk, itu kita tidak kembali kepada apa yang kita imani dengan takdir gitu Ustaz. Nah ini termasuk asul kufur kah? Begitu yang pertanyaannya Ustaz. Nah ya, ketika dia mengingkari ketetapan takdir itu ditetapkan oleh Allah, itu aslul kufur, itu kekufuran gitu kan. Ketika dia mengatakan itu bukan dari Allah, ketetapan itu bukan dari Allah, takdir itu bukan Allah yang menentukan, ketika dia ingkari itu ya jelas itu kekufuran yang nyata, karena segala sesuatu itu terjadi atas takdirnya Allah. Nah kalau dia ingkari ya jelas itu adalah kekufuran. Ya Ustaz, artinya ini menghati-hatikan kita bahwa Allah sudah menyatakan di sini kan sudah dijelaskan samanya Allah tahap-tahapnya takdir itu. Masya Allah ya, ada takdirnya secara umum, ada takdirnya tahunan, ada takdirnya disebutnya itu nanti hariannya juga ada. Artinya tuh kita harus mengimani betul bahwa segala sesuatu Rabbul Alamin, Allah Maha mengatur, itu kan harus tertanam di hati kita. Kemarin Ustaz menyampaikan bahwa takdir ini harus dipahamin adanya perbuatan Allah Ta'ala, tauhid rububiyahnya gitu loh Ustaz. Harus sampai ke sana. Artinya
betul-betul mengenal asma wa sifatnya Allah Ta'ala, bahwa tidak ada satupun yang terjadi terhadap diri kita di sana ada perbuatan Allah Ta'ala secara hakikatnya. Begitu ya Ustaz? Allahu a'lam. Ya, tidak dapat terlepas dari tauhid rububiyah. Seseorang yang mempunyai masalah dengan tauhid rububiyah, maka ya dia akan bermasalah juga dengan pembahasan masalah takdir, al-qada wal qadar, baik dan buruknya. Sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ya ada orang yang dia tidak mau untuk menjadikan Allah itu pencipta Fir'aun atau pencipta iblis. Lalu siapa yang menciptakan iblis kalau bukan Allah? Ya. Maka dia mengatakan, ya ada dua ilah di alam semesta ini, ada dua pencipta, ada dua Rabb. Ya. Satu Rabb menciptakan yang baik-baik, menciptakan malaikat, menciptakan orang-orang saleh, menciptakan Nabi Muhammad. Satu Rabb lagi menciptakan sesuatu yang jahat, ya. Jadi teringat ini apa namanya? Tuhan-tuhannya orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, ya, patung-patung itu. Itu kan ada kan divisi-divisi sendiri, setiap divisi ada Tuhannya masing-masing. Dan ini adalah kebatilan. Ya, kebatilan adalah akidah yang kufur. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu itu yang menciptakan adalah Allah. Terciptanya sesuatu itu berarti Allah sudah kehendaki. Apakah dengan itu Allah menghendaki keburukan dan kekufuran? Kita katakan tidak, ya. Allah tidak menghendaki kekufuran secara murni, kekufuran itu. Tetapi Allah menghendaki maslahat dan hikmah di balik adanya kekufuran itu. Ya, dengan adanya Abu Lahab dan Abu Jahal, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di masa Nabi SAW, para sahabat, ya. Dengan adanya Abu Lahab, Abu Jahal, ya, itu kan ujian bagi orang-orang yang beriman. Sehingga dengan adanya mereka Allah naikkan derajat orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan adanya Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman yang beriman bersama Nabi Musa alaihissalam. Dan begitu juga yang beriman bersama Nabi Harun alaihissalam. Kaum Bani Israel dari kalangan yang beriman, mereka itu Allah tingkatkan derajatnya ketika ada ujian, ya. Ujiannya siapa? Ujiannya Fir'aun, gitu. Maka dibalik orang-orang kafir itu, ya, ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Makanya keburukan itu sama sekali tidak dapat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemutlakan, ya, dari buruk atau kemurnian keburukannya. Tetapi dari penciptaannya, iya, Allah yang ciptakan. Tapi apakah murni keburukan itu dinisbatkan kepada Allah? Kita katakan tidak, ya. Keburukan itu secara murni keburukan dinisbatkan kepada orangnya, kepada pelakunya, bukan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu, Ustaz? Karena Allah sudah kasih jalan, kasih pilihan, ya, mau pilih yang mana, ya. Selevel Fir'aun saja sudah Allah kasihkan, Allah utus Nabi Musa, ya. Allah kirimkan orang yang mengingatkan, Allah kasih pilihan, ya, antara jalan kekufuran dan jalan keimanan, tetapi dia malah memilih jalan kekufuran. Dan apa yang akan dia dapati dari hukuman Allah di dunia dan di akhirat, itu semua adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri, ya, bukan kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah. Boleh saya tanya Pak Ustadz? Silakan. Ya, di halaman 171 mengenai takbir kedua, di dalam hadisnya Al-Bukhari di ujung ayat, ternyata tulisan takdir telah mendahuluinya. Artinya kan keburukan murni itu bukan dari Allah. Berarti ini Allah sangat tahu di dalam hati orang ini ada kejelekan, ya, sehingga tulisan takdirnya mendahului dia masuk neraka, gitu. Adanya tulisan gimana tadi, Bu? Ya kan ternyata tulisan takdir telah mendahuluinya sehingga ia mengamalkan amalnya ahli neraka. Ya. Sedangkan keburukan murni itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Ya. Artinya ini Allah dengan ilmunya maha tahu bahwa manusia itu di dalam hatinya ada kejelekan.
Ada Begitu ya? kejelekan. Ya, ada kejelekan, ada keburukan sehingga Allah mudahkan bagi dia untuk mengamalkan amalan keburukan. Oke, ya, ya, paham. Makasih Ustaz. Nah, amin wa yaki. Ustaz, nyambung dengan yang Bu Siska tadi tanya, di sini ini maksudnya berarti karena Allah tadi kan di awal disebutkan dengan takdir ini dengan ilmunya Allah Ta'ala gitu ya Ustaz. Nah, Artinya di sini ini bisakah disebut dengan bahasa yang lebih mudah dipahamin, munafik gitu loh Ustaz. Jadi secara zahir manusia melihat dia melakukan amal-amal soleh, tetapi sesungguhnya hatinya itu Allah yang tahu, makanya ujungnya endingnya menjadi keburukan. Bisa begitu kan Ustaz memahaminya? iya bisa seperti itu. Tapi Allah alam ini secara zahir memang dia itu melakukan amal kebaikan, ya. Memang Iya, mengamalkan betul. amal kebaikan, ya. Kemudian memang takdirnya dia adalah penghuni neraka sehingga memang ya mau apapun yang dia lakukan ketika memang takdirnya itu adalah sebagai ahli neraka, di ending dia akan melakukan amalan ahli neraka. Misalnya dia melakukan kekufuran, dia melakukan kesyirikan, lalu dia mati setelah itu. Padahal sebelumnya dia adalah hambanya Allah, gitu kan. Nah, jadi itu kembali lagi kepada takdirnya, kepada takdir. Apa yang telah dicatatkan atasnya, apakah dia termasuk penghuni neraka ataukah penghuni surga gitu. Allah taala alam. Ini berarti buat diri kita masing-masing, maksudnya buat diri berarti di sini memang harus ditumbuhkan rasanya khauf, rojak dan ya tiga rukunnya ibadah itu ya Ustaz. Artinya ada rasa setiap kita beribadah tuh harus ada tiga itu. Tiga pilar ibadah. Ada khawatir ya, seperti itu ya Ustaz. Nah, Artinya kita pede-pede gitu loh ya. Kita terlalu pede dengan amalan kita, harus ada rasa seperti itu ya Ustaz. nah benar ya, sahih. Maka segala sesuatu itu kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau seandainya kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang saleh, untuk menjadi orang yang berbuat kebaikan, yang mudah untuk melakukan amalan kebaikan, jangan pernah terputus untuk meminta selalu kepada Allah diberikan hidayah, ya. Karena hidayah itu selalu dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman, bagaimanapun kondisi mereka. Ya. Nah, kalau kita di dalam beramal itu beriktimat, menyandarkan kepada diri kita itu lemah, ya. Tapi kalau kepada Allah, Allah yang akan tolong kita dan Allah Maha Kuat, Allah Maha Berkuasa. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah dan kekuatan. Ini yang terpenting, ya. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, makanya seorang tuh tidak ada yang tahu bagaimana ending kehidupannya, ya. Mungkin dia selama hidupnya berbuat baik, tapi kemudian Allah tutup kematian dengan kekufuran sehingga dia menjadi ahli neraka. Waliyadzubillah. Harus hati-hati, ya, harus hati-hati dan harus was-was. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Kembali kepada tadi Ustaz ya, tentang masalah takdir tahunan. Di sini kan kita sudah dengar nih kalau misalnya pas Lailatul Qadar banyak-banyak berdoa karena itu kan takdir tahunan. Mungkin saya yang belum paham atau gimana ya. Jadi berarti kan bisa berubah nih Ustaz nih. Takdir tahunan itu misalnya Allah mentakdirkan tahun itu misalnya kita rezekinya bagus atau yang di situ bukan perubahan Ibu. Bukan ya? Bukan, itu penjabaran. Makanya tadi disebutkan kan yang terakhir, ya, takdir ini dan kedua takdir sebelumnya, yaitu takdir yaumi dan takdir umuri dan takdir sanawi merupakan penjabaran dari takdir azali, dari apa yang ada ditulis di Lauhul Mahfuz itu dijabarkan lagi secara detailnya. Nah, jadi dia di detailnya itu pas tahun itu, pas takdir tahunan itu. Ya, pas tahunan, kemudian lebih detailnya lagi yang harian. Harian gitu. Bagaimana kalau ada hadis yang mengatakan
tidak bisa menolak kadar kecuali doa. Nah itu gimana Ustaz? Iya, itu kan di pertemuan lalu juga kita sudah bahas. Adapun yang merubah itu adalah merubah catatan malaikat, bukan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Apa yang sudah ada di Lauhul Mahfuz itu tidak akan bisa pernah berubah, ya. Jadi dia sudah ketetapannya itu tidak bisa lagi berubah gitu. Adapun yang berubah itu adalah apa yang ada di catatan para malaikat. Nah, Oh iya benar. Minggu lalu ya, pekan lalu ya, insya Allah menjelaskannya. nah saya. Iya. Afwan, ya itu aja Ustaz. Jazakallah. Amin wa iyyakum barakallahu fiik. Oh ya Ustaz, Afwan tanya satu lagi Ustaz. Kalau Silakan. yang hadis sesungguhnya doa dan bala saya akan bertemu, maka keduanya akan bertarung di antara langit dan bumi. Itu maksudnya apa Ustaz ya? Kalau boleh tahu. Itu coba hadisnya diriwayatkan oleh siapa, Ibu? Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Baik, coba lafaznya bagaimana? Inna du'a, ya kalau bahasa Arabnya inna du'a wal bala wal taqiyan wa yang tajilani bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya doa dan bala niscaya akan bertemu, maka keduanya akan bertarung di antara langit dan bumi. Itu maksudnya apa ya Ustaz? Baik, di situ tentang doa dan bala. Iya. Dan bala itu disebutkan itu akan bertarung gitu ya. Bukan bertarung Ya. sebenarnya, itu terjemahannya itu kurang ini. Doa wal bala itu adalah bertemu di langit gitu kan. Nah, apa yang akan ditakdirkan itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Gitu. Jadi apa yang akan terjadi itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doanya itu tidak dikabulkan, berarti tidak dikabulkannya doa itu memang sudah ditetapkan. Ketika dia berdoa lalu diijabahi, maka di Lauhul Mahfuz ya ijabahnya Allah akan doanya itu memang sudah tertulis sebelumnya. Jadi semuanya itu tidak akan pernah bisa terlepas dari ketetapan Allah. Jadi kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, ya, itulah yang akan terjadi. Jadi kata-kata bertarung salah dong. Ini yang Bukan bertarung, bertemu. Bertemu ya. Bertemu, ya. Nah, Wayak tajilani. Iya, wayak talijan. Nah, Oh iya. Oke, jazakallahu khairan. amin wa iyyakum barakallahu fiik. Tanya Ustaz, Nah, kan tadi itu ada hadisnya mengatakan bahwa dia melakukan amalan surga dan hanya tinggal sejengkal, takdir mendahului, kemudian dia melakukan amalan neraka dan sebaliknya. Itu apakah berarti di Lauh Mahfuz sebetulnya dia ditakdirkan yang buruk? Bisa gitu Ustaz? iya. Ya sesuai endingnya. Jadi dia ditakdirkan dengan takdir buruk gitu? Iya. Dia ditakdirkan menjadi penghuni neraka. Memang endingnya terakhirnya dia menjadi penghuni neraka. Nah itu kalau kita kan nggak tahu takdir kita seperti apa ya Ustaz, kita nggak tahu, dan kita pastinya tidak berharap akan berending seperti itu. Itu kita berdoa untuk tidak ditakdirkan masuk neraka gitu, bisakah? Ya, maka itu kan tadi saya sebutkan, kita itu tidak bisa lepas dari meminta hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah usaha kita ya. Itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lepas dari doa itu. Jangan kilau dengan amalan yang kita lakukan. Jadi tetap harus bersandar kepada Allah. Ustaz, nyambung Iya, dong Ustaz. kalau begitu. Oke. Aku Ustaz,
nyambung. Artinya kalau tadi disebut dengan surat Al-Lail itu bahwa Allah akan mudahkan dengan takdirnya, Ustaz. Ya. Kan artinya artinya gini, kan ada rasa, artinya gini, dimudahkan bagi siapa takdirnya akan menuju ke jannah, Allah mudahkan jalannya. Kemudahan ke sana juga, siapa masuk neraka gitu. Nah, kalau dengan hadis ini bagaimana menyatukan itu, Ustaz? Pernyataan ini gimana Ustaz memahaminya? Iya, ketika dia dimudahkan untuk menjadi ahli neraka, ketika dia ditakdirkan menjadi ahli neraka, dia akan dimudahkan menjadi ahli neraka gitu kan, amalan-amalan ahli neraka. Ketika dia ditakdirkan menjadi penghuni surga, dia akan dimudahkan menjadi ya amalan-amalannya menjadi amalan-amalan penghuni surga, amalan-amalan kebaikan gitu kan. Nah, bagaimana menggabungkan antara kedua hadis ini? Ya kita katakan ya, takdir ini adalah sesuatu yang memang tidak dapat dipastikan oleh seorang hamba siapapun dia tidak dapat ya. Nabi itu ketika mengatakan hal itu kan itu memang qarinah ya, bukan suatu kepastian. Dalam arti kata seperti ini, saya merupakan orang yang ahli ibadah, saya merupakan orang yang ya ahli ilmu. Itu kan qarinah saja kalau seandainya saya ini akan ya berujung menjadi amalan penghuni surga, tapi bukan jaminan ya, itu bukan jaminan. Maka seseorang itu ya sekali lagi dia tidak boleh sombong dengan amalannya. Itu yang ingin diajarkan oleh Nabi SAW. Ada orang yang amalannya amalan ahli surga, tapi memang dari awal Allah takdirkan dia untuk menjadi penghuni neraka. Sebelum mati dia melakukan kekufuran ya. Sebelum mati dia akan melakukan amalan kekufuran, dan dengannya dia menutup hidupnya dengan itu. Begitu juga sebaliknya ya. Teringat Ustadz, kalau gitu saya Bal'am bin Ba'urah ya, itu kan pelajaran besar ya Ustadz. Bal'am bin Ba'urah itu luar biasa ulama ya Ustadz ya, nah. Karena takdirnya itu artinya itu amalannya luar biasa gitu ya Ustadz. Nah, awalnya ya, Astagfirullah. Iya, baik Ustadz, insyaallah. Jazakallah khair Amin. Ustadz. Jadi memang tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui tentang ending seseorang ya. Tidak ada yang bisa tahu. Walaupun kita ini kan bisa menilai secara zahir ya. Oh, dia tiap hari sholat, dia tiap hari ibadah, dia tiap hari sedekah gitu kan. Endingnya seperti apa tidak ada yang tahu. Makanya ketika ada seorang sahabat itu bersama Rasulullah SAW, dia melihat ada seseorang yang sangat pemberani sekali di medan peperangan, di medan jihad gitu kan. Dia langsung mengatakan, Rasulullah, si fulan syahid. Ya, Nabi SAW itu mengingkari. Stempel syahid itu dari mana? Dari mana kalian mencap bahwasanya dia mendapatkan syahadah? Padahal ternyata ya setelah berkali-kali Nabi SAW katakan itu, ada seseorang yang mengatakan, Rasulullah tadi saya lihat dia itu bunuh diri. Dia tidak sabar dengan sakit pada lukanya, itu menyebabkan akhirnya dia menusukkan ke perutnya pedang itu dan dia membunuh dirinya sendiri. Padahal orang-orang menilai dia itu adalah amalan yang sangat ya menakjubkan ya, seperti orang yang sudah tidak punya rasa takut di dalam berperang. Dan itulah yang terkadang menjadi penilaian kita yang terbatas ya. Kita ini terbatas dalam menilai manusia. Kita juga terbatas dalam menilai diri kita sendiri gitu ya. Sehingga memang seseorang itu dia harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam mempelajari bab takdir inilah ini seharusnya menjadikan kita ini lebih mengakui dan menyadari akan kebodohan kita sebagai manusia ya, dan mengakui akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih menyadari akan kelemahan kita sebagai manusia dan mengakui kekuasaannya Allah. Allah yang lebih menguasai, Allah yang lebih menakdirkan, menetapkan, Allah lebih mengetahui ya. Kita ini ya adalah manusia yang lemah. Jadi ya memang harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang kita lakukan ini kan qarinah saja. Qarinah itu seperti qarinah apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu? Bumet apa Bumet? Qarinah Bumet? Indikasi ya? Indikasi saja, dan bukan suatu penentu, bukan penjamin. Nah,
Insya Allah ya, ilmu Allah itu maksudnya sesuatu memang penuh dengan bergantung dengan Allah, itu luar biasa ya Ustaz. Berharapnya kepada Allah itu ya, insya Allah. Nah, sahih. Afwan Ustaz, mau tanya lagi. Berarti itu Silakan. doa itu penting dong Ustaz ya? Sangat-sangat penting sekali. Dalam arti ini kita minta husnul khotimah gitu kan, dalam arti Ya, ya Allah alam kita kan nggak tahu juga ya akhir hidup kita selama ini kita berbuat baik atau apa gitu kan. iya Tapi sangat ternyata penting. ternyata akhir hidup kita buruk gitu kan. Ya. Alhamdulillah. Terus berdoa terus aja gitu kali Ustaz ya. Berdoa terus, berdoa terus. Nah, boleh berhenti. Tidak boleh berhenti dalam berdoa meminta kepada Allah. Nah, ini setidaknya ini yang menjadikan kita lebih harus perhatian lebih dengan diri kita gitu kan. Mengevaluasi diri kita lebih banyak dibandingkan mengevaluasi orang lain. Itu yang seharusnya kita lakukan. Nah, baik, itu ya mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakillah khair kepada ibu yang tadi telah membacakan materi kita pada hari ini dan kepada seluruh jamaah sekalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Amin. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam.